Halo semua, kenalin nama aku Naziha Romiza. Aku dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ria Monika. Aku salah satu lulusan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, S1 Ilmu Hukum ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Asvin Kohazim. Saya adalah mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Angkatan 23. Halo teman-teman, perkenalkan aku Revina Maharani. Aku biasa dipanggil Rere. Aku dari mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 3, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Halo, perkenalkan nama aku Anggun Nur Aziza. Aku merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakwita Iriani Sakuel, biasa dipanggil Fau. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Meninda dari Program Studi Magister Matematika Universitas Gadjah Mada. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia. Aku mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris dan hari ini aku lagi di Taiwan. Aku sedang mengikuti program pertukaran di Tamkang University. Kalau ngomongin tentang guru ya, sebenarnya kalau diibaratkan guru tuh kayak senter, tapi senter yang gede banget. Kenapa gitu? Karena aku tuh sebenarnya waktu kecil sampai SMP bahkan SMA itu nggak pinter loh sebenarnya, juga nggak pede, apa-apa penakut. Tapi karena waktu itu pernah ada guru yang bilang kayak, kamu tuh bisa Nas, kamu tuh pasti pede, kamu tuh pasti bisa ngelakuin ini. Dan akhirnya karena dipuji itu, jadi motivasi aku untuk jadi lebih baik dan percaya diri itu meningkat. Sebenarnya bukan karena aku ini haus pujian ya, tapi benar-benar sepengaruh itu loh kata-kata positif yang dikeluarkan dari guru aku, dan sampailah aku di titik ini sekarang. Titik yang sekarang ini kayak aku bisa ngomong di depan banyak orang, nggak terlalu takut lagi ngomong di depan banyak orang. Itu tuh bermula dari guru aku yang kayak bilang, oh ya kamu bisa, Nats, ayo maju, tolong tampil di depan. Udah lama-lama kayak gitu, aku yang awalnya nggak berani karena didorong dari guru aku step pertama yang aku lakukan waktu itu jadi langkah besar yang aku sekarang yang bisa ngomong bahkan di depan kamera kayak gini sekarang. Oh ya, dulu juga pernah sebenarnya aku mikir kayak hal-hal positif yang didapetin, kayak aku berani ngomong depan umum dan lain-lain, itu sebenarnya berpengaruh di karena guru aku percaya sama kemampuan aku, makanya aku bisa maju sesuai dengan apa yang diarahkan guru. Makanya aku bilang tadi center gede ya, karena guru aku bisa ngelihat loh, oh anak ini sebenarnya walaupun nggak terlalu pinter di sisi lain, dia kalau misalnya disuruh ngomong di depan umum, dia kayaknya bisa deh, untuk memotivasi orang juga bisa deh. Jadi dia dorong aku untuk ngelakuin itu. Guru yang baik itu sebenarnya aku pikir guru yang bisa ngelihat orang yang nggak cerdas, tapi dia ngelihat potensi anaknya dan ngedorong potensi anaknya untuk bisa gitu. Bukan makin mencerdaskan orang yang cerdas, dia guru yang bisa memotivasi orang yang nggak cerdas mah bisa jadi cerdas dan apa adanya sekarang. Makanya kalau misalnya nggak ada guru aku waktu itu untuk dorong aku buat maju, untuk maju ke depan saat itu, mungkin sekarang Naziha sekarang nggak ada di depan ini gitu. Guru, menurut aku guru adalah pahlawan yang sangat banyak sekali jasanya. Mulai dari aku SD hingga aku lulus S1, bahkan mungkin nanti ya insya Allah bisa lanjut studi S2. Nah itu adalah peran-peran guru atau pelajaran-pelajaran yang telah aku dapatkan dari guru-guruku yang sangat hebat. Ada satu kisah yang sangat membekas di diri aku, yang diberikan oleh guruku saat aku SMA. Namanya Ibu Dina. Nah, pada suatu hari kami ada kelas sejarah. Nah, Ibu Dina ini memberikan secari kertas ya, kertas putih kayak HPS gitu. Nah, kami disuruh menggambarkan mimpi-mimpi kami di kertas itu.
Saat itu aku menggambarkan gedung yang sangat tinggi, yang penuh dengan pilar-pilar yang sangat kokoh berwarna putih. Dan ada seorang perempuan yang berdiri di depan gedung itu. Pada saat Ibu Dina bertanya kepadaku, apa cita-cita kamu? Aku menjawab, aku ingin bekerja di kantor Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan saat itu. Karena saat itu aku benar-benar ingin sekali melanjutkan kuliah di STAN ya. Kalau sekarang kan Politeknik Keuangan Negara. Nah, pada saat itu setelah kami semua teman-teman di kelas menggambarkan impian mereka, Ibu Dina memberikan aku kertas kecil gitu, warnanya biru. Aku ingat banget warnanya biru dan pita warna hijau. Sampai sekarang aku simpen, tapi nggak bisa aku tunjukkan sekarang karena aku udah nyari, belum ketemu dia keselip di berkas yang mana gitu. Nah, di kertas itu Ibu Dina menyelipkan doa-doa untuk kesuksesan siswa dan juga memberikan motivasi kepada kami. Yang pada intinya menyebutkan bahwa kita bisa merubah diri kita mulai dari hal-hal baik, hal-hal kecil yang kita lakukan sekarang. Jadi di masa depan kita tinggal memanen hal-hal yang udah kita kerjakan, hal-hal yang sudah kita upayakan, hal-hal yang sudah kita perjuangkan dan usahakan. Dan ya benar sekali, coba kalau dulu aku nggak belajar dengan giat di SMA, coba kalau aku nggak ikut lomba misalnya waktu SMA, mungkin aku nggak akan dapat beasiswa untuk S1. Di situ peran guru sangat besar menurut aku. Dia memberikan keyakinan kepada diri aku bahwa apapun kita, siapapun kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita asalkan kita ingin mengubah nasib kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Pengen menceritakan kisahku pada saat aku beranjak di SMK. Mungkin kalau misalnya aku kan sekarang kan emang lumayan jago kan mendesain, tapi fun fact-nya pas aku baru masuk sekolah atau baru masuk SMK, aku itu memang sama sekali nggak bisa pakai yang namanya aplikasi CorelDRAW ataupun aplikasi yang namanya Photoshop. Nah, ada salah satu guruku, di mana guruku ini itu cara pembelajarannya itu sangat unik, di mana kalau menurutku, ini guru yang memang sangat cocok untuk cara belajarku atau bisa menyetarakan cara belajarku. Kita panggil aja namanya Guru A ya. Nah, Guru A ini, kami belajar sama Guru A ini pada saat kami duduk di bangku kelas 10. Nah, Guru A ini adalah guru dalam mata pelajaran, kalau nggak salah nama mapelnya itu kurang lebih desain grafis ya mungkin. Nah, pada saat itu kami itu hari pertama kalau nggak salah, hari pertama itu kami langsung belajar yang namanya aplikasi CorelDRAW, dimana aku sama sekali nggak tahu apa sih CorelDRAW itu gunanya untuk apa, tools-tools yang di dalamnya itu digunakan untuk apa. Nah, jadi guru satu ini, guru si A ini mengajarkan secara satu persatu, dari murid ke murid, dari laptop ke laptop, dimana dia mengajarkan tuh kayak orang kayak kata peribahasa, atau dengar nih kata-kata kayak guruku di sekolah mirip sama orang tuaku di rumah. Nah, itu tuh kayak penggambarannya tuh bener banget pada saat itu. Walaupun pada saat aku SMP aku nggak pernah ketemu guru-guru yang kayak gitu kan, tapi pada saat aku SMK aku baru ngerti kalau misalnya mereka apa yang mereka omongkan itu adalah sebuah hal yang ternyata emang benar loh, kalau misalnya guru itu sama kayak orang tuaku pada saat mereka mengajarkanku di rumah. Nah, ceritanya teman-teman, aku pada saat itu ada tugas pembuatan logo. Nah, aku sama sekali nggak ngerti cara pembuatan logo. Yang buat kalau misalnya teman-teman tahu, kalau di baju-baju batik atau baju-baju sekolah kalian itu ada yang bentuk yang di kantongnya kan. Nah, yang bentuk segi 5 itu kan logo. Nah, kami itu dulu disuruh belajar membuat logo tersebut. Nah, tapi aku sama sekali nggak bisa-bisa.
Dan guru itu pun menghampiri aku dan ngajarkan aku kayak, kamu tuh kalau membulatkannya tuh pakai tool ini loh, kalau kamu buat itu tuh nggak bisa kayak gitu. Nah, kayak dia itu ngomel, tapi ngomelnya tuh yang untuk kebaikan. Kayak kalau misalnya guru-guru yang lain kan cuman, ini tugas, silakan kerjakan, selesai nggak selesai kumpulkan kayak gitu kan. Tapi dia enggak, dia pas kita udah misalnya di akhir semester, dia langsung mengumpulkan semua, apa sih namanya tuh, semua project. Kayak misalnya aku kemarin itu ada kayak 10 apa 11 desain disuruh kumpulkan, dia lihat satu persatu, dia analisis kayak gitu. Nah, jadi karena itulah aku perlahan-lahan lumayan bisa menggunakan Corel, aplikasi-aplikasi untuk editing seperti Photoshop ataupun yang lainnya. Ada satu cerita yang sampai sekarang masih keingat banget. Jadi dulu waktu PMK, karena dulu aku juga sebagai seorang ketua divisi dari MPK, jadi mengharuskan seluruh bukan panitia inti, seluruh inti MPK OSIS itu untuk melakukan PMK. Jadi di satu hari itu kami ditanyain apa kelebihan, kekurangan, sama karakteristik dari setiap pribadi. Jujur, di kertas aku sendiri itu yang penuh hanya kekurangan. Aku bener-bener nggak tahu kelebihan aku apa, aku nggak tahu karakteristik aku gimana. Bener-bener aku nggak tahu sama sekali. Sampai akhirnya pematerinya yang ngomong, ini kok kertas kamu kosong bagian form kelebihannya, kamu gimana? Kok bisa nggak tahu sih kelebihan kamu gimana? Dan singkat cerita, sorenya aku langsung dipanggil untuk menghadap guru BK aku. Dia ngomong gini, Rere serius nggak tahu kelebihannya apa? Rere serius nggak ngerti gitu. Aku bilang, iya aku serius dan aku nggak tahu kelebihan aku di mana. Aku jelasin kalau aku nyanyi itu suaranya fales. Kalau aku melukis kadang nggak sesuai sama apa yang aku mau. Terus aku juga nggak bisa baca puisi. Aku kadang minder juga sama teman-teman aku yang semuanya bisa baca puisi, bisa nyanyi dan banyak hal lainnya, sedangkan aku nggak bisa. Terus keesokan harinya aku dipanggil lagi ke BK untuk nanya, dan aku tuh bukan diceramain, kayak dinasehatin. Kamu coba aja gitu, apapun yang kamu lakuin, apapun yang kamu suka, kamu coba aja. Kamu nyanyi walaupun kamu fales, tapi kalau kamu pede ya nggak apa-apa, nyanyi aja gitu. Kamu ngelukis aja, ikutin semua kemauan kamu, nggak usah pikirin apa kata orang, lanjutin aja gitu katanya. Benar-benar bikin aku termotivasi. Kayak dari situ aku coba untuk pelan-pelan mencari jati diri aku di mana. Terus aku juga pelan-pelan mencoba ngikutin aku sukanya di mana. Walaupun sampai sekarang aku masih bingung, masih rancu kelebihan aku tuh di mana, tapi setidaknya dengan kata-kata yang diberikan oleh guru BK aku tuh aku udah bisa banget untuk cari tahu di mana kemauan aku, di mana bakat aku, di mana minat aku. Terus kadang aku orang yang sensitif juga. Cerita sedikit, kelas balik masalah SNBP. Aku ketolak SNBP dan aku di rumah itu cuman yang kayak ya senyum-senyum, ketawa-ketawa nggak jelas, kayak nggak ada hal apapun yang terjadi. Cuman besoknya cuman ditanya, kamu nggak apa-apa? Itu aku nangis banjir, cuma guru BK aku aja yang nanyain, aku nggak apa-apa, aku gimana? Dan guru BK aku juga yang nyemangatin aku, terus dia juga yang benar-benar ngasih dorongan untuk aku untuk nggak putus asa. Jadi aku mau cerita sedikit kenapa aku bisa memilih atau pengen banget gitu kan ngambil S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Mungkin ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi aku untuk akhirnya mantap memilih jurusan ini. Ada juga cerita sedihnya gitu, ada juga cerita senengnya. Jadi aku mau berbagi sedikit. Awalnya aku mau jadi guru itu karena waktu aku masih SMP, itu kelas 7, dari peralihan dari SD ke SMP. Sekitar mungkin baru 3 bulan atau 2 bulan masuk SMP kelas 7. Di situ posisinya aku merasa aku diasingkan. Kenapa? Karena harusnya kan satu kelas tuh 40 orang gitu ya. Tapi kebetulan di kelas aku itu kalau nggak salah kelas 72
itu aku posisinya ada 41 orang. Karena ganjil, jadi entah kenapa aku yang menjadi tumbal. Bukan tumbal sih, aku yang menjadi orang yang merasa terasingkan di situ. Aku duduk sendiri di paling depan dengan bangku dan meja satu. Karena itu tuh kayak aku merasa terintimidasi gitu. Karena kenapa harus aku gitu kan? Kenapa aku nggak digabung sama yang lain aja di belakang? Atau mungkin duduknya bertiga gitu kan? Tapi saya tuh ngerasa kayak apa ada yang salah dari aku gitu. Dan posisinya saat itu tuh keluarga aku juga lagi ngalami beberapa masalah, jadi membuat mental aku agak semakin down, ditambah suasana kelas yang saat itu kurang mendukung. Lalu satu ketika saat itu seorang guru, dia adalah seorang wanita yang mengajarkan bahasa Indonesia di kelas kami, dan saat itu guru meminta kami untuk membuat sebuah cerita tentang perjalanan bagaimana orang tua kami bisa bertemu dan akhirnya menikah. Dan di situ saat mendapatkan tugas itu aku langsung merasa kayak aku nggak bisa nih ngerjain ini, karena posisinya kedua orang tua aku bahkan keluarga aku lagi dalam suasana yang tidak baik gitu. Jadi untuk bisa berkomunikasi dengan mereka itu agak kurang. Jadi aku yang saat itu masih remaja memilih untuk tidak mengerjakan tugas gitu, karena aku berpikir ini masih baru gitu, guru bakal memaklumi lah gitu kan. Tapi setelah 1 minggu selanjutnya tugas itu dikumpulkan, guru malah saat itu guru meminta aku untuk mengumpulkan tugas dan aku tidak mengumpulkannya. Responnya cukup mengejutkan karena yang biasanya aku anggap dia adalah guru yang baik, pengertian gitu. Tiba-tiba saat itu dia langsung marah lebih ke kecewa mungkin karena aku dianggap pemalas. Terus ada satu omongannya tuh yang dia bilang, kamu kok males sih, nggak kayak teman-teman yang lain katanya gitu. Yang lain aja ngerjain, masa kamu nggak bisa katanya gitu. Padahal di situ posisinya memang aku sedang berada di gejolak batin yang mungkin luar biasa dialami remaja gitu ya. Lalu beliau menasihati, tapi aku lupa intinya apa. Tapi pada kenyataannya guru itu memberikan kesempatan lagi untuk aku mengerjakan tugas itu di minggu selanjutnya. Atas kesempatan itu, aku berpikir, apakah memang ini saatnya aku untuk berkomunikasi lagi dengan kedua orang tua aku, begitu. Karena nasihat-nasihat dan juga mungkin kekecewaan yang beliau sampaikan itu agak sedikit membuat aku gundah sebenarnya, karena rasanya dinasihati di depan banyak orang itu tidak enak. Jadi aku memutuskan untuk mengerjakan tugas itu walaupun sebetulnya aku tidak mau saat itu untuk bercerita atau mengobrol banyak dengan orang tua aku. Lalu akhirnya dengan keberanian dan juga menurunkan ego, aku akhirnya mengajak ngobrol kedua orang tua aku tentang tugas aku ini. Akhirnya tugas itu bisa aku selesaikan meskipun tidak sepanjang itu, tidak sepanjang yang biasanya guru itu inginkan gitu. Aku hanya menulis beberapa kalimat, mungkin 2 paragraf kalau tidak salah. Habis itu setelah kejadian itu aku mengumpulkan tugasnya dan respon dia memberi apresiasi gitu kan. Ternyata kamu bisa, bukannya kamu tidak bisa, bukannya kamu tidak bisa tapi kamu malas katanya malas gitu kan. Nah di situ aku merasa kayak aku nggak malas loh gitu, aku bisa gitu. Di situ mungkin ada timbul motivasi untuk menunjukkan ke beliau bahwa aku itu bisa gitu. Aku hanya mungkin saat itu sedang tidak dalam situasi yang baik. Lalu setelah
itu aku tidak bertemu lagi dengan beliau karena pas kelas 8 itu tidak diajar dengan beliau. Lalu saat kelas 9 aku bertemu lagi dengan beliau mengajar di kelas. Saat itu beliau menjadi sosok yang sangat-sangat aku idam-idamkan gitu. Kayak beliau itu ibaratnya motivator yang secara tidak langsung seperti itu. Jadi bagaimana beliau itu mengajar, beliau itu berkomunikasi dengan kami, itu sangat benar-benar membuat kami nyaman di kelas. Dari beliau yang memberikan ya lelucon yang menurut kami itu sangat luar biasa membekas sampai sekarang. Juga beliau yang sering sekali menceritakan tentang sosok anaknya yang bisa sukses seperti itu. Nah, di situ aku muncul rasa bahwa menjadi seorang guru itu adalah sesuatu yang mulia gitu. Kita bukan hanya mengajarkan materi, tetapi juga kita memberikan dorongan motivasi dan juga mungkin support mental mungkin seperti itu. Support batin untuk siswa-siswanya secara tidak langsung. Seperti apa yang terjadi dengan aku dan guru aku saat itu tuh benar-benar aku merasa menjadi guru adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang nampaknya memang orang-orang beranggapan bahwa menjadi guru itu gampang dan mudah, tapi untuk bisa mengajarkan atau menularkan ilmu kepada orang lain itu merupakan hal yang sulit menurut aku. Kalau tanpa cinta, tanpa kasih sayang, tidak akan bisa ilmu itu tersampaikan dengan baik, kayak gitu. Jadi aku mau berterima kasih kepada guru aku, karena beliaulah akhirnya aku yang bimbang akhirnya bisa mengambil keputusan untuk menjadi calon guru nantinya. Mungkin memang beliau tidak banyak membantu, tapi setidaknya saat aku ingin mengambil jurusan ini, aku mengingat sosok beliau. Gitu. Aku ingin menjadi sosok beliau di kemudian hari dengan versi aku dan yang mungkin lebih baik lagi. Oke, sesuai dengan background saya, tentu impian saya adalah menjadi seorang guru. Namun seringkali saya dengar profesi ini itu sering dipandang sebelah mata, bahkan banyak pula yang mempertanyakan kompetensi yang dimiliki dari seorang guru. Ya, memang semua orang bisa mengajar, namun belum tentu bisa menjadi seorang guru karena profesi ini tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan. Selama perjalanan kuliah saya sering mengikuti berbagai kegiatan untuk memperkaya pengalaman. Saya sempat mengikuti sosial mengajar ke desa-desa, magang ke sekolah, bahkan menjadi pengajar di salah satu bimbingan belajar. Dari pengalaman-pengalaman itu, saya sangat menyadari betapa beratnya mengemban profesi ini. Contohnya adalah satu pertemuan saja yang mana berlangsung kurang lebih 1 jam, itu dapat menghabiskan energi saya di hari tersebut. Dan juga untuk menjadi seorang guru itu diharapkan untuk bisa menguasai banyak hal, sehingga peran guru itu tidak hanya menyampaikan sekedar materi saja. Dan salah satu hal yang selalu saya ingat adalah menjadi pengajar itu tidak boleh berhenti untuk belajar. Untuk berada pada titik ini bukanlah suatu hal yang mudah bagi saya karena untuk berada sampai sejauh ini itu tidak lepas dari peran seorang guru atau tenaga pendidik. Ketika saya duduk di bangku SMA, saya memiliki guru yang sangat inspiratif. Beliau selalu mengajarkan saya tidak hanya tentang teori, tapi beliau juga mengajarkan saya bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan baik dan juga tepat. Beliau adalah guru di bidang matematika. Beliau juga yang membimbing saya untuk bisa lulus di S1 matematika dan hingga saat ini saya melanjutkan studi pendidikan ke jenjang S2. Beliau telah membuat saya jatuh cinta dengan matematika. Karena dengan matematika ternyata saya tidak hanya mampu berhitung dengan cepat dan juga tepat, tapi juga dengan matematika saya juga mampu menganalisis suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata sehingga nantinya kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.
Nah, guru saya di bidang matematika pada saat saya menempuh studi di jenjang SMA itu mengajarkan saya bahwa kita sebagai manusia itu harus mampu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Beliau juga mengajarkan kepada saya bahwa ketika kita mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik, maka percayalah nanti akan ada orang-orang di sekitar kita yang akan merasakan manfaat dari apa yang telah kita selesaikan suatu permasalahannya. Dan beliau merupakan sosok yang inspiratif dengan prestasi-prestasi beliau, sehingga membuat saya menjadi terpacu untuk dapat mempelajari ilmu matematika lebih dalam lagi. Dulu, sewaktu saya duduk di bangku SMA, saya pernah mendapatkan peringkat 3 terbawah. Nah, pada saat itu ada seorang guru yang datang kepada saya dan memberikan motivasi bahwa setiap manusia itu terus berproses, setiap manusia akan mendapatkan hasil dari apa yang telah dilakukannya. Dari perjuangan-perjuangan yang saya lakukan, saya terus bersemangat dan terus belajar tanpa henti, hingga pada akhirnya saya mendapatkan peringkat 6 terbawah. Nah, pada saat itu saya sempat berpikir bahwa apa mungkin proses yang saya lakukan ini gagal, atau mungkin hasil itu mengkhianati proses. Tapi ternyata beliau terus mendukung saya bahwa setiap manusia itu punya waktunya masing-masing, asalkan kita tetap berjuang dan jangan menyerah. Hingga akhirnya saya terus belajar, saya memperbaiki cara belajar saya juga terus memperbaiki nilai-nilai saya, hingga pada akhirnya ketika kelulusan saya berhasil mendapatkan peringkat pertama di kelas dan lulus di jalur SNMPTN tanpa tes di salah satu universitas terbaik di daerah saya. Tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan dan motivasi dari beliau itu sangatlah berharga bagi perjalanan hidup saya. Dan hari ini aku mau ceritain sedikit pengalaman dan juga momen penting dan memorable bagi aku selama aku di SD, SMP, SMA. Ikut TK deh kalau boleh. Dari TK sampai SMA semua guru itu memorable, cuman memang nama mereka yang aku sedikit lupa, cuman muka mereka masih membekas dan kebaikan mereka, terus juga semua bantuan mereka selama aku di sekolah seperti itu. Mulai dari SD ya, alhamdulillah waktu di SD itu aku ketemu namanya Ibu Yus, sudah almarhumah. Beliau sangat baik kepada semua muridnya, lalu beliau juga memiliki tutur kata yang baik, menenangkan juga dan hangat untuk kami waktu aku lupa ya, kalau nggak salah itu sekitar kelas 1, 2, atau 3 gitu beliau ngajar kami. Terus saat beliau pergi juga semua anak murid kesayangannya itu ngikut untuk mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhir. Jadi ya itu sangat membekas karena memang beliau cukup baik, sangat baik kepada kami, bukan lagi cukup baik, sangat baik kepada kami semua. Ya, cara penyampaian beliau pun juga baik, dan aku akan menjadi sosok guru di masa depan seperti beliau, dan itu sangat membekas untuk aku. Berikutnya SMP, pindah ke SMP, aku punya wali kelas dari kelas 7, 8, 9 itu baik semua, alhamdulillahnya. Mereka juga sangat menjadi friendly reminder buat kami semua, terus mengingatkan kami, dan alhamdulillah kompak guru dan muridnya. Terus pindah ke SMA, waktu SMA itu aku punya wali kelas juga sama dengan di SMP, sangat baik sama Ustazah Desi, Ustazah Rosli, Ustazah Hasna, dan alhamdulillah mereka semua kalau bisa dibilang menjadi pengingat lah untuk alarm untuk aku tetap berada di jalannya, which means aku punya alarm reminder untuk melakukan hal-hal baik. Mereka sering memberikan masukan, terus juga saran, komentar, ya, suggestion untuk aku ke depannya seperti apa. Dan alhamdulillah aku senang sih, semua ustaz-ustazah juga baik, sangat baik untuk aku. Mereka juga cara penyampaiannya juga baik, dan aku senang bisa punya pengingat seperti itu, karena memang basicnya aku senang diberitahu compare to diajari. Ya diajari perlu memang, karena memang itu tugas guru, cuman perlu juga ada seseorang yang memberitahu, yang membimbing, yang mengayomi, seperti itu kan. Kita ngerasa lebih, oh ternyata ada yang peduli nih, oh ternyata ada yang seorang yang mungkin
bisa untuk menuntun aku, membimbing aku ke jalan yang lebih benar, yang lebih baik seperti itu. Terus untuk pesan para guru di luar sana, dan aku yang di masa depan nanti akan menjadi guru, insya Allah kalau aku menjadi guru untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan, aku harap semua guru bisa menjadi teladan yang baik untuk semua anak muridnya, lalu juga menjadi panutan, terus juga menjadi contoh yang baik untuk para anak muridnya. Memang mungkin kita melakukan kesalahan, tapi kita bisa belajar dari itu semua. Terus juga kita perlu untuk membenahi diri menjadi seorang guru. Sangat penting untuk mengevaluasi diri setiap tahun, setiap harinya, setiap detiknya seperti itu ya. Terus juga, dan aku bersyukur melalui prosesku dan proses orang-orang lain juga kita bisa menjadi seperti ini, which means kita akan menjadi seorang yang lebih baik lagi, menjadi seorang guru, menjadi fasilitator, terus pembimbing, dan segala tugas tupoksi seorang guru. Pesan aku buat guru-guru di sana, guru-guru yang lagi membina murid-muridnya, jangan nyerah untuk ngadepin kami yang tidak cerdas ini, jangan nyerah buat ngadepin kami yang banyak kekurangan ini. Karena kesabaran kalian dan gak nyerah kalian, mungkin masa depan nanti akan ada Albert Einstein lainnya ke depannya. Dan untuk guru-guru, selamat hari guru, dan masa depan pertama murid-murid dan pemimpin-pemimpin di masa depan ada di tangan kalian. Terima kasih. Semoga guru hebatku digaji dengan layak oleh negara kita. Semoga guru-guruku selalu berbahagia dalam mengajar generasi penerus bangsa. Semoga guru-guruku selalu dihormati oleh siswa dan siswinya, serta dihormati oleh orang tua dan walinya. Dan semoga guruku bisa mewujudkan generasi Indonesia Emas tahun 2045. Amin. Dan aku pengen mengucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru yang ada di Indonesia atas jasa dan dedikasinya. Kalau misalnya bukan karena mereka, kita bakal menjadi apa sih? Dan aku pengen mengucapin selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Semangat dan tetap sukses untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Untuk guru-guru di Indonesia, semoga kalian lebih dipandang lagi, dan semoga bagaimanapun cara kalian mendidik kami itu semuanya benar, itu tidak salah. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian. Terima kasih sudah menjadi pelita dalam kegelapan kami. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian. Untuk guru di Indonesia, aku berharap ada harapan lebih baik lagi di tahun ini, di tahun depan dan tahun seterusnya. Semoga jasa seorang guru lebih dapat dihargai, sebagaimana orang-orang berkata bahwa guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Maka muliakanlah gurumu agar kamu juga dimuliakan oleh orang lain. Oke, bertepatan di Hari Guru Nasional ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh guru di Indonesia untuk tidak menjadikan pandangan-pandangan buruk terhadap profesi hebat ini sebagai bentuk kelemahan kita. Dan teruslah berikan yang terbaik karena profesi ini sangatlah membanggakan, jasa seorang guru itu sangat dibutuhkan. Teruslah semangat dan selalu sebar kebaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau dan juga seluruh guru yang ada di Indonesia karena telah berdedikasi penuh terhadap kemajuan dan perkembangan karakter para generasi penerus bangsa. Teruslah semangat dalam berinovasi dan tetaplah menjadi guru yang menginspirasi banyak orang. Salam pendidikan. Saya rasa semua guru, itu memiliki kontribusi yang luar biasa ya untuk membentuk generasi bangsa yang luar biasa baik dan hebat di masa depan. Ada seorang yang pernah bilang ke aku, itu ada 2 profesi di dunia ini. Yang pertama itu guru dan profesi lainnya. Guru itu menghasilkan semua profesi. Jadi untuk semua guru jangan lupa untuk bangga dengan diri kalian dan mensyukuri ya semua perjalanan yang sudah kalian lewati, dan semoga lancar untuk semuanya. Dan aku harap para guru, para calon guru di luar sana juga
sehat-sehat, sukses selalu untuk semua jalan yang kalian pilih dan semua Bapak Ibu guru. Selamat Hari Guru, semoga selalu senantiasa meromantisasi menjadi seorang guru yang hebat dan luar biasa untuk para generasi masa depan bangsa kita. Oke, terakhir selamat Hari Guru untuk para guru di luar sana dan semoga kita semua sukses dan sehat.